Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mobil Kulo. Pada video kali ini kami akan membuat review mengenai mobil Toyota Fortuner yang mesin 2.8 warna putih terbaru tahun 2022. Nah, kira-kira seperti apakah spesifikasinya? Nah, untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Toyota Fortuner. Assalamualaikum Lur, jumpa lagi dengan saya Joy Swiraniaga dari Toyota Solo Slamet Riyadi. Untuk informasi semua Toyota ada, hubungi saya Lur di 081329434232. Terima kasih Lur. Nah, sebagai informasi untuk mobil Toyota Fortuner sekarang kedatangan keluarga baru. Kalau sebelumnya mobil Toyota Fortuner hanya tersedia pilihan mesin 2.4 dan 2.7. Nah, yang terbaru ini sekarang ada mobil Toyota Fortuner dengan mesin 2.8. Untuk mobil Toyota Fortuner mesin 2.8 ini sendiri ada 3 tipe, ada tipe VRZ, tipe GR Sport, dan yang tertinggi yaitu tipe 4x4. Nah, kalau ini yang kita review ini mobil Toyota Fortuner mesin 2.8 yang tipe GR Sport 4x2. Secara sekilas untuk mobil Toyota Fortuner yang mesin 2.8 ini tampilannya kurang lebih sama seperti mobil Toyota Fortuner mesin lainnya. Untuk dimensi juga sama, lebarnya 1,85, untuk tingginya juga sama-sama 1,835. Lalu untuk panjangnya, mobil Toyota Fortuner ini juga memiliki panjang 4,795. Artinya bagi Anda yang berencana untuk membuat garasi, idealnya garasinya berukuran 5,5 x 2,5 meter. Dari bagian dimensi, kita lanjut ke bagian depan. Nah, di sini untuk bagian depan seperti biasa ada logo Toyota berwarna chrome di bagian tengah. Lalu untuk grill utamanya di sini kombinasi antara aksen warna chrome. Kemudian ini ada led dark chrome dan grill utamanya warna piano black. Di bagian depan di sini ada kamera depan. Jadi sudah dilengkapi dengan kamera 360 juga. Lanjut di bagian tengah di sini terdapat led stempel berwarna dark chrome. Untuk lampu utama di sini sudah menggunakan lampu jenis LED projector. Nah, ini untuk lampu utamanya. Kemudian di bawah terdapat lampu LED TRL. Lanjut lagi dari bagian lampu utama, sekarang kita lanjut ke bagian fog lamp. Untuk fog lampnya ada di bagian bawah. Nah, di sini untuk fog lampnya secara desain ada desain honeycomb. Ini untuk lokasi fog lampnya di bagian ujung terdapat aksen dark chrome. Untuk lokasi lampu sennya ada di bagian bawah sini. Nah, jadi tampilannya sekarang jauh lebih sporty. Di sini juga ada led berwarna piano black kombinasi dengan warna putih. Ini kalau warna putih tampilannya jadi lebih menarik karena kesannya menjadi dual tone. Untuk bagian bawah ini juga sudah dilengkapi dengan body kit. Lanjut untuk fitur keselamatan, bagian depan sudah dilengkapi dengan sensor parkir. Nah, di sini ada sensor parkir, kemudian di bagian ujungnya lagi dilengkapi dengan sensor parkir. Sangat safety sekali. Kemudian di bagian depan di sini terdapat emblem Toyota di bagian ujung depan. Secara desain kurang lebih hampir sama dengan tipe TRD. Bedanya kalau yang tipe TRD dulu emblem depannya bertuliskan TRD Sportivo. Dari bagian depan kita lanjut ke bagian samping. Ini untuk tampilan sampingnya bisa dibilang untuk 2.8 ini merupakan varian yang sangat-sangat baru. Di sini untuk bagian atas sudah dilengkapi dengan roof rail berwarna hitam. Lalu untuk bagian sampingnya juga sudah dilengkapi dengan talang air original. Jadi di sini kita tidak perlu tambah talang air lagi. Serta untuk yang tipe GR ini ada emblem GR Sportnya juga. Di bagian pilar B di sini berwarna hitam. Kemudian untuk les bagian bawahnya warna chrome. Untuk handle pintu di sini menggunakan handle pintu model tarik, covernya berwarna chrome, dilengkapi dengan tombol keyless di bagian ujung. Lanjut ke bagian spion. Untuk spionnya covernya berwarna piano black, dilengkapi dengan lampu sen juga di bagian ujung. Serta untuk bagian bawah di sini terdapat kamera samping dan di sini untuk bagian ujung juga dilengkapi dengan foot lamp. Ini berfungsi untuk membantu pencahayaan ketika mobil dibuka. Lanjut di bawahnya, nah di sini karena mobil ini merupakan mobil SUV, jadi ada aksen over fender. Untuk over fendernya model slim ini sekitar 3 jari. Nah, untuk velg di sini untuk velg yang digunakan menggunakan velg berukuran 18 inci. Untuk profil ban yang digunakan di sini menggunakan ban merek Dunlop. Nah, untuk ukuran bannya di sini berukuran 265/60 R18. Nah, untuk yang tipe GR Sport ini velgnya menggunakan model dual tone. Untuk fitur keselamatan bagian depan sudah ada rem cakram. Kemudian kalau untuk suspensi bagian depan menggunakan jenis double wishbone karena ini memang segmennya untuk medan berat, jadi untuk suspensinya menggunakan yang jenis kokoh. Lanjut ke bagian samping. Untuk bagian samping di sini terdapat footstep. Untuk footstepnya cukup lebar. Untuk ground clearance sendiri 225 mm. Nah, ini untuk footstepnya memudahkan untuk diakses karena untuk pijakannya cukup luas. Lalu untuk yang tipe GR Sport ini bagian sampingnya juga sudah dilengkapi dengan stiker GR kombinasi warna hitam dengan warna merah di bagian ujung. Untuk bagian samping di sini ada kode produksi,
bisa kita lihat ini kode produksinya 2.8 VRZ. Lanjut lagi, untuk tangki BBM ada di sebelah kiri. Nah, ini kapasitasnya 80 liter. Untuk bahan bakarnya menggunakan bahan bakar jenis diesel. Lanjut ke bagian belakang. Di sini untuk bagian ban belakang juga sudah dilengkapi dengan rem cakram, jadi sangat safety. Untuk keempat sisi ban semuanya sudah dilengkapi dengan rem cakram. Nah, untuk suspensi belakangnya ini juga menggunakan suspensi yang jenis kokoh. Jadi ini suspensinya menggunakan jenis 4 link dengan model lateral rod. Ini sangat cocok untuk menerjang semua medan. Dan untuk karakternya biasanya milik karakter yang cukup keras. Oh iya, di bagian ujung di sini juga sudah dilengkapi dengan mudguard sebagai pelindung lumpur. Nah, dari bagian samping kita lanjut ke bagian belakang. Inilah tampilan belakang mobil Toyota Fortuner mesin 2.8 warna putih yang tipe GR Sport. Kita lihat secara lebih dekat. Pertama mulai dari bagian paling atas. Untuk bagian atas di sini sudah dilengkapi dengan antena shark fin sewarna putih berwarna putih. Kemudian untuk bagian belakang juga terdapat spoiler. Di sini ada Heckman stop lamp di bagian tengah. Lalu untuk kaca belakang di sini sudah dilapisi dengan rear defogger. Ini fungsinya untuk menghilangkan embun. Nah, ini untuk rear defoggernya ciri utamanya ada garis-garis di bagian belakang. Garis-garis ini berfungsi sebagai heater untuk menghilangkan embun. Untuk bagian tengah di sini terdapat wiper. Kemudian di bawahnya ada list berwarna chrome. Untuk bagian tailgate di sini ada logo Toyota berwarna chrome. Lalu untuk tailgate-nya di sini sewarna putih berwarna putih. Di bawahnya terdapat emblem Fortuner berwarna dark chrome, dan untuk bagian lampu belakang di sini menggunakan lampu jenis LED. Nah, untuk desainnya sangat khas dari mobil Toyota Fortuner. Secara desain ini kurang lebih sama seperti mobil Toyota Fortuner tipe lainnya, karena untuk perbedaannya ini lebih segmen ke bagian mesin. Dari bagian lampu kita lanjut ke bagian belakang. Nah, di sini untuk bagian belakang juga sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Kamera mundur ini nantinya dipadukan dengan kamera depan dan kamera samping sehingga menjadi kamera 360. Nah, yang membedakan berikutnya tentu saja dari bagian emblem, karena di sini sudah dilengkapi emblem 2.8 dan juga GR Sport. Ini untuk membedakan dengan yang tipe biasa. Untuk fitur keselamatan, bagian belakang sudah dilengkapi sensor parkir. Jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk bagian belakang total ada 5 buah titik sensor parkir. Lalu di bawahnya lagi di sini terdapat reflektor model horizontal, ada desain body kit kombinasi warna hitam dan warna putih ini. Lalu untuk rear underguard di sini juga berwarna hitam. Untuk tipe GR Sport ini bagian tengahnya terdapat emblem GR juga. Nah, sayangnya ini ya GR-nya masih warna hitam full. Kalau untuk lokasi ban serep ada di bagian bawah. Nah, ini untuk ban serepnya full size, jadi velg yang digunakan juga menggunakan velg jenis racing sama seperti aslinya. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian eksterior mobil Toyota Fortuner mesin 2.8 yang tipe GR Sport 4x2 warna putih. Dari bagian eksterior, sekarang kita lanjutkan menuju ke bagian interior. Seperti biasa kita mulai dari sisi pengemudi. Nah, di sini, oh ya, tapi sebelumnya kita ke spion dulu. Untuk spionnya sebelah kanan juga dilengkapi dengan kamera samping. Ini untuk menampilkan pencahayaan bagian samping, ada hood lamp juga. Lanjut ke bagian pintu. Untuk handle pintunya di sini menggunakan model tarik, covernya berwarna chrome, dilengkapi dengan tombol keyless dan juga slot kunci manual. Kita lanjutkan ke bagian door trim. Untuk door trimnya di sini didominasi oleh warna hitam. Untuk material yang digunakan di sini untuk bagian atasnya menggunakan bahan jenis plastik. Di bagian tengah di sini terdapat les warna silver. Kemudian untuk handle pintu bagian dalamnya di sini warna chrome. Untuk bagian tengah, nah di sini untuk material yang digunakan bagian armrest menggunakan bahan soft touch. Untuk bagian sampingnya juga sama menggunakan bahan soft touch. Untuk bagian depan di sini ada tombol untuk pengaturan spion elektrik. Kemudian untuk yang sebelah kanannya ini tombol untuk pengaturan retract atau pelipatan spion. Ini ada tombol untuk central lock pengunci pintu, sebelahnya ada window lock pengunci jendela. Nah, yang menarik di sini untuk power window sudah auto semua pada semua sisi. Lanjut ke bagian bawah. Untuk bagian bawah di sini ada satu buah cup holder dan di ujung ada speaker utama. Dari bagian door trim kita lanjut ke bagian samping. Nah, untuk bagian samping sudah ada footstep-nya. Selain speaker utama, di bagian samping ini juga ada speaker jenis tweeter untuk menghasilkan efek sound treble. Lalu di pilar A di sini ada assist grip untuk memudahkan kita akses masuk ke bagian dalam. Di bagian depan di sini ada kisi AC, kemudian di bawahnya di sini ada satu buah cup holder bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan botol air minum. Untuk tombolnya sudah ada emblem GR Sport juga, tombol start stop engine. Di bawahnya di sini ada indikator untuk alarm. Kemudian yang sebelah kanan ini untuk tombol sensor parkir. Di bawahnya ini tombol untuk pengaturan, ini untuk pengaturan pintu belakang juga. Di bawahnya lagi ada tuas pembuka kap mesin dan tangki BBM. Untuk pedal berjumlah 2 buah karena mobil ini menggunakan transmisi matic. Nah, di bawah sini juga sudah dilengkapi dengan airbag untuk fitur keselamatan pelindung bagian lutut.
Sekarang kita masuk ke bagian dalam supaya lebih jelas. Nah, pertama kita mulai dari tampilan cluster meter. Tapi sebelumnya untuk bagian atasnya di sini bahannya sudah menggunakan bahan soft touch. Lalu untuk bagian cluster meternya ini ada indikator RPM, bagian tengah ada MID, dan di bagian kanan di sini ada indikator speedometer. Untuk setir ada logo Toyota warna chrome, kemudian ada airbag untuk fitur keselamatan si pengemudi. Di bawahnya terdapat emblem QR Sport. Lalu untuk sebelah kiri ada tombol untuk audio steering, ini ada pengaturan volume, ini kemudian ada pengganti channel, sebelahnya lagi ada tombol mode dan juga voice command, dan di bawah terdapat tombol untuk Bluetooth handsfree untuk angkat tutup telepon. Untuk sebelah kanan di sini dilengkapi dengan tombol untuk pengaturan bagian MID, ini ada tombol untuk pilihan menu juga. Nah, untuk setirnya sudah dilapisi dengan balutan kulit, kemudian untuk bagian atasnya terdapat agen wood panel berwarna hitam. Untuk tuas di sini ada tombol untuk pedal shift, jadi untuk naik turunkan transmisi secara lebih cepat. Dan untuk tuasnya di sini ada pengaturan untuk wiper sebelah kiri, dan untuk tuas pengaturan lampunya ada di sebelah kanan. Di sini untuk bagian bawahnya juga terdapat tuas untuk bagian cruise control. Lanjut, untuk setirnya sudah bisa diatur secara tilt steering atau naik turun, dan juga maju mundur atau telescopic steering, sehingga memudahkan kita mengatur posisi mengemudi yang paling nyaman. Untuk mengujinya kembali tinggal dorong ke atas. Nah, dari bagian setir kita lanjut ke bagian tengah. Untuk bagian tengah ada, untuk bagian atasnya bahan plastik. Di sini ada pengaturan untuk isi AC, ada tombol hazard. Kemudian di bawahnya di sini ada head unit model double tint touchscreen, dilengkapi juga dengan slot USB. Untuk head unit ini kurang lebih sama seperti Fortuner yang 2.4, jadi sudah dilengkapi dengan smartphone connectivity juga. Bagian sampingnya menggunakan bahan soft touch, kemudian di bawahnya di sini ada indikator untuk passenger airbag. Lalu untuk pengaturan AC-nya sudah digital, sudah dilengkapi dengan model dual zone juga. Ini tombol untuk menyalakan AC. Kalau ini ada dilengkapi dengan fitur auto, dan untuk tombol mematikan kipas, ini untuk tombol AC belakang, tombol air circulator, ini ada mode arah hembusan. Kemudian yang dua ini untuk pengaturan kecepatan kipas, ini ada tombol front defogger dan ini rear defogger. Lanjut lagi di bawahnya ada laci penyimpanan, dan di bagian samping di sini ada satu buah power outlet bisa digunakan sebagai tempat cas. Lalu ini sudah dilengkapi dengan wireless charging, dan di belakangnya di sini ada cover model hang up. Nah, ini bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan cup bottle holder. Nah, untuk model kuncinya sama, modelnya seperti ini. Sekarang kita coba nyalakan untuk lebih jelas. Nah, ketika kita nyalakan, kita di sini untuk tampilannya untuk cluster meter kurang lebih standar. Kita lanjutkan ke bagian lampu. Nah, ini kita nyalakan semua. Untuk lampunya ada lampu sen. Jadi kalau dinyalakan semua, untuk tampilan lampunya seperti ini, ada lampu sen di bagian spion, kemudian lampu sen di bagian bawah. Nah, untuk lampunya sudah menggunakan lampu jenis LED projector. Untuk tampilannya sekarang jauh lebih sporty karena warna orange-nya ini pada bagian lampu sen dikombinasikan dengan warna hitam. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian lampu. Sekarang kita kembalikan ke posisi semula. Kita lanjutkan ke bagian head unit. Nah, kita matikan lampu hazardnya juga. Sebentar, untuk lampu utamanya kita matikan secara full. Nah, kita lanjutkan lagi ke bagian tengah. Untuk head unitnya tadi belum dicoba. Nah, ini untuk pengaturan head unit, kita klik OK dulu. Nah, untuk tanggal kita abaikan dulu sementara. Untuk pengaturan head unit di sini ada radio, kemudian kita ke bagian home. Untuk tampilan home-nya seperti ini. Ini ada M Toyota, kemudian ada e-money juga. Kita coba bagian e-money atau prepaid card ini dulu. Nah, jadi ini bisa digunakan untuk kartu tol, ada flash dan juga e-money. Lanjut ke bagian aplikasi, ini ada M Toyota, ada notifikasi, lalu ada pengisi suara dan juga kamera 360. Ini untuk kamera 360 nya sangat membantu sekali karena bisa dibilang ini untuk tampilannya sudah eagle view. Nah, sekarang kita kembalikan lagi. Tadi bagian head unit, lanjut ke bagian bawahnya. Untuk bagian bawah, oh ya, tadi sudah AC digital. Lanjut ke bagian transmisi. Untuk transmisinya menggunakan transmisi matic. Untuk maticnya matic convent dengan 6 percepatan. Nah, jadi ini juga semi triptonic karena bisa diatur untuk mode D dan S nya. Lanjut lagi di belakang, di sini ada mode untuk eco, ada mode normal dan juga mode sport. Ini mode berkendara. Di belakangnya di sini ada tombol untuk active stability control atau vehicle dynamic control. Untuk handremnya sayangnya masih menggunakan model mekanik. Untuk bagian tengah, untuk bagian glove boxnya bahan soft touch. Nah, ini untuk laci penyimpanannya cukup luas. Dari bagian tengah sekarang kita lanjut ke sisi penumpang depan. Oh iya, kita kembalikan covernya terlebih dahulu. Nah, di sini kita lanjut ke sisi penumpang depan. Ada speaker jenis tweeter di bagian ujung, kemudian ada airbag untuk fitur keselamatan si penumpang depan. Di bagian tengah di sini ada kisi AC, kemudian ada bahan soft touch di bagian tengah. Nah, ini ada laci penyimpanan atas.
Untuk laci penyimpanannya atasnya ini terkoneksi dengan kisi AC, jadi bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan botol air minum biar bisa tetap dingin. Nah, untuk bagian bawahnya, untuk bagian glove box juga bukaannya model soft opening, terlihat sangat elegan. Kalau untuk bagian bawahnya di sini ada apar, karpet, kurang lebih standar. Untuk bagian samping kurang lebih tampilan door trimnya sama seperti pintu utama. Untuk bagian atas di sini ada assist grip model retract. Kemudian untuk bagian tengah di sini ada untuk lampu kabinnya sudah menggunakan lampu jenis LED, modelnya dual zone, jadi bisa dinyalakan secara terpisah. Untuk bagian tengah di sini ada lokasi untuk tempat penyimpanan kacamata. Kemudian untuk sun visor sisi penumpang depan ada cermin, covernya model sliding dan juga dilengkapi lampu. Untuk sun visor sisi pengemudi di sini dilengkapi dengan tiket holder, di belakangnya ada cermin dan juga covernya model sliding dan juga dilengkapi lampu. Serta untuk yang sisi pengemudi di sini ada assist grip model retract. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian dashboard. Oh ya, untuk sabuknya sudah dilengkapi dengan head adjuster, jadi bisa diatur ketinggian sabuk pengaman. Nah, dari bagian dashboard sekarang kita lanjut ke bagian jok. Untuk joknya menggunakan material full bahan kulit semua, kurang lebih sama seperti mobil Toyota Fortuner diesel. Bedanya kalau ini yang tipe GR Sport, jadi ada emblem GR-nya juga di bagian tengah. Untuk desain bagian tengahnya kurang lebih seperti ini, didominasi oleh warna hitam. Untuk tampilannya cenderung ke polos, ada aksen jahitan warna putih di bagian samping. Nah, untuk bagian tengahnya di sini model 3 lapis. Untuk pengaturan joknya sudah menggunakan pengaturan digital. Ini ada pengaturan reclining atau sandaran, kemudian ada head sliding atau pengaturan maju mundur dan juga head adjuster, pengaturan ketinggian jok. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk posisi duduk di baris pertama. Dari baris pertama sekarang kita lanjutkan menuju ke baris kedua. Nah, seperti biasa kita mulai dari tampilan door trim. Untuk tampilan door trimnya di sini kurang lebih sama, didominasi oleh warna hitam. Kemudian untuk bagian atas di sini ada emblem Fortuner berwarna silver. Untuk di bagian tengah di sini menggunakan bahan plastik. Kemudian untuk handle pintu bagian dalamnya warna chrome, ada list warna silver di bagian tengah. Lalu untuk bagian sininya ini menggunakan bahan jenis soft touch untuk bagian armrest dan juga bagian sandaran samping. Lalu untuk bagian depan power window sudah auto pada semua sisi. Untuk bagian bawah ada satu buah cup bottle holder, lalu di ujung terdapat speaker utama. Dari bagian door trim sekarang kita lanjut ke bagian interior. Nah, di sini untuk bagian atasnya terdapat kisi AC di bagian depan, lalu ada lampu kabin menggunakan lampu jenis LED. Sekarang kita masuk ke bagian dalam supaya lebih jelas. Nah, di sini untuk akses masuknya cukup tinggi untuk mobil Toyota Fortuner. Sekarang kita tegakkan sandaran samping. Nah, sebagai informasi di sini saya tingginya 170 cm, ukuran dewasa normal. Untuk masalah headroomnya standar. Di bagian tengah di sini sudah dilengkapi dengan monitor atau roof monitor ini. Nah, ini bisa digunakan untuk fitur entertain karena untuk mobil Toyota Fortuner di bagian atasnya belum ada untuk sunroof. Nah, ini ada tombol untuk pengaturan AC. Untuk bagian samping di sini juga ada kisi AC, lalu bagian assist grip juga dilengkapi dengan hanger, bisa digunakan sebagai tempat pakaian. Untuk jok baris kedua ini dilengkapi dengan 3 buah headrest karena memang kapasitasnya untuk 3 orang penumpang. Nah, untuk posisi duduknya di sini untuk bagian tengah sudah dilengkapi dengan armrest, ada cup bottle holdernya juga di bagian samping. Ini modelnya retract, jadi bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan botol air minum kalau dimuati 2 orang dewasa. Nah, untuk posisi legroom bisa kita lihat ini posisi legroomnya sangat memadai, digunakan orang dewasa aman. Joknya juga masih bisa sliding. Ini untuk maju paling maksimal segini. Nah, ini kalau sudah maju paling maksimal, ini untuk jaraknya sekitar 3 jari untuk jarak sliding. Kita kembalikan ke posisi semula. Nah, untuk masalah lebarnya ini kalau dimuati 3 orang dewasa masih sangat aman. Untuk fitur fungsional di belakang jok di sini ada laci penyimpanan. Kemudian untuk bagian tengah di sini juga ada laci kecil dilengkapi dengan 1 buah power outlet. Lalu untuk bagian samping sisi sebelah kiri juga sama dilengkapi dengan laci penyimpanan. Selain itu ini juga dilengkapi dengan hanger, bisa digunakan sebagai gantungan. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk posisi duduk di baris kedua mobil Toyota Fortuner yang mesin 2.8 warna putih tipe GR Sport ini. Dari bagian baris kedua sekarang kita lanjutkan menuju ke baris ketiga. Nah, untuk akses baris ketiganya di sini sudah model one touch tumble sehingga memudahkan kita untuk akses ke belakang. Untuk jok baris ketiganya ini kapasitas untuk 2 orang penumpang. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian dalam. Untuk akses ke belakangnya cukup mudah. Ini kalau misalnya dimuati oleh 2 orang dewasa, nah seperti apa rasanya duduk di belakang. Kita tegakkan dulu untuk sandarannya. Untuk materialnya sangat berat, ini karena materialnya sangat berkualitas. Nah, untuk posisi lututnya bisa kita lihat ini masih cukup memadai. Kalau untuk 2 orang dewasa lebarnya juga masih aman, jadi tidak terlalu berhimpitan.
Untuk bagian samping di sini ada, kalau di sini polos, kemudian untuk bagian atasnya juga ada laci kecil. Nah, ini untuk bagian sampingnya, ini untuk lacinya memang tidak terlalu besar. Lanjut ke bagian atas, di sini ada AC grip model track. Kemudian untuk bagian samping di sini juga ada kisi AC di bagian depan. Lalu untuk sebelah kanan ada AC grip model track juga. Di bawahnya di sini ada laci penyimpanan. Ini mungkin bisa digunakan sebagai cup bottle holder, tapi ukurannya memang tidak terlalu besar. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk posisi duduk di baris ketiga mobil Toyota Fortuner yang mesin 2.8 tipe GR Sport 4x2 warna putih ini. Dari baris ketiga sekarang kita lanjutkan menuju ke bagian bagasi. Nah, ini salah satu yang paling saya suka, material dari mobil Toyota Fortuner ini memang sangat berkualitas, termasuk untuk masalah jok. Jadi ini kalau untuk anak-anak mungkin memang agak cukup berat untuk mengangkat jok ini harus dibantu oleh orang dewasa. Nah, kita lanjutkan ke bagian bagasi. Jadi untuk masalah dimensi sebenarnya hampir tidak ada perbedaan antara mobil Toyota Fortuner yang mesin 2.4 dengan 2.8 ini, karena mungkin perbedaannya lebih ke masalah mesin. Nah, di sini untuk pintu bagasinya juga sudah dilengkapi dengan fitur power back door, jadi bisa membuka dan menutup secara otomatis. Nah, ini untuk mode bukaannya secara elektrik. Kemudian untuk bagian bagasinya sangat longgar, ini bisa digunakan untuk memuat kurang lebih sekitar 4-3 galon. Ini kalau digunakan untuk muat koper juga muat banyak. Untuk laci dongkrak dan toolkitnya ada di sebelah kiri. Nah, kita lipat dulu untuk joknya. Untuk joknya lipatannya rata standar. Kita coba lipat untuk jok sampingnya. Nah, di sini untuk jok sampingnya kalau dilipat ini juga rata standar. Nah, untuk lokasi dongkrak dan toolkit ada di sebelah kiri. Nah, di sini untuk lokasinya, tapi di sini kosong karena untuk toolkit dan dongkraknya baru diamankan dulu. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian bagasi. Sekarang untuk menutupnya juga sudah secara elektrik, tinggal tekan, maka secara otomatis untuk pintunya akan menutup. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian bagasi mobil Toyota Fortuner ini. Dari bagian bagasi sekarang kita kembali menuju ke bagian depan untuk melihat mesin. Seperti biasa kita tarik tuas kap mesinnya terlebih dahulu di bagian bawah sini. Karena mesinnya digunakan lebih besar, jadi untuk tenaganya juga lebih besar. Kalau untuk yang mesin 2400 cc biasanya untuk max powernya hanya di angka 149,6 PS pada 3400 rpm. Nah, kalau untuk yang mesin 2.8 ini tenaganya jauh lebih besar, bahkan bisa mencapai 203,9 PS pada 3000 sampai 4000 rpm. Nah, kita buka dulu bagian kap mesin. Untuk materialnya cukup berat ini. Nah, di sini untuk bagian bawah kap mesin sudah dicat warna bodi, dilengkapi dengan peredam juga di bagian bawahnya. Kita lanjutkan ke masalah mesin tadi. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi, untuk mesinnya kapasitas 2800 cc. Untuk mesinnya digunakan menggunakan mesin dengan kode 1 GT FTV. Ini sudah dilengkapi dengan teknologi turbocharge dan juga intercooler. Untuk teknologi lainnya sudah ada teknologi TOHC. Nah, yang bedakan mesin 2.8 dengan 2.4 ini, kalau 2.8 mesinnya kode 1 GT FTV. Kalau untuk yang mesin 2.4 kodenya 2 GT FTV. Untuk max powernya di angka 203,9 PS. Kalau untuk torsi maksimalnya mencapai di angka 50,9 km/m pada 1600 sampai 2000 rpm. Nah, kesan utama ketika melihat mobil ini, mobilnya sangat tinggi. Jadi kita lihat ini bahkan saya harus jinjit kalau untuk mengangkat kap mesin ini. Nah, kita kembalikan ke posisi semula. Kurang lebih itulah gambaran untuk review mobil Toyota Fortuner mesin 2.8 yang tipe GR Sport Matic warna putih 4x2 tahun 2022. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Toyota Fortuner. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda setelah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Toyota Fortuner semua. Jangan lupa kunjungi juga channel YouTube kami lainnya. Di sini ada channel nyicil mobil yang akan memberikan informasi terbaru mengenai program kredit, DP, dan angsuran mobil dari semua merek. Untuk linknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Semoga bermanfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.